Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman istiqomah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di program Ngaji Podcast, channel komunitas Yuk Istiqomah Indonesia. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, kemudian yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas sebagaimana semestinya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan, ya, yang segala tindakan dan perbuatannya adalah sumber kebaikan. Tak lupa pula kita kirimkan kepada keluarga, sahabat, ya, para tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai tolak ukur di dalam tindakan dan perbuatan. Baik, di samping saya sudah ada narasumber kita pada program case kali ini, salah satu guru kita di komunitas Yuk Istiqomah Indonesia. Kita biasanya panggil Bang Rifli. Ya, bagaimana kabarnya Bang Rifli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Syukron jazakumullah sudah menyempatkan waktu untuk hadir di program podcast kita hari ini. Jadi podcast kita kali ini kita akan berbicara mengenai persepsi nih Bang Rifli. Ketika kita berbicara mengenai persepsi ini kan maknanya luas ya. Kalau secara umum persepsi itu adalah penafsiran terhadap suatu informasi yang masuk ke yang kita terima begitu. Jadi kalau menurut Bang Rifli sendiri bagaimana sih sebenarnya itu persepsi? Oh, iya. Terima kasih sebelumnya kepada komunitas Istiqomah, kemudian yang mengizinkan saya untuk hadir di kegiatan kali ini. Sebelumnya menarik pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai tentang persepsi. Jadi pemahaman saya itu kalau persepsi itu sebenarnya tentang pemahaman ataupun sudut pandang seseorang dalam menilai sesuatu. Sudut pandang tersebut muncul dari apa yang kemudian dia temui dalam kehidupannya melalui panca inderanya. Contoh dalam hal penglihatannya, dia mendapatkan itu dari pendengaran ataupun sebagainya. Kemudian dari hasil tangkapan panca indera tersebut, dia mengeluarkan respon ataupun sikap atas apa yang dia lihat tersebut. Itulah persepsi dia. Contohnya misalnya kita melihat perilaku seseorang sekian, maka dia mempersepsikan bahwa perilaku seperti ini ternyata buruk begitu. Contoh misalnya persepsi di tengah masyarakat tentang orang yang gondrong. Berhubung saya dulu gondrong ya, persepsi orang-orang pada umumnya masyarakat gondrong itu kriminal, nakal, kemudian preman di pasar apa segala. Tapi di sisi lain, persepsi misalnya di dalam dunia kampus bahwa gondrong itu orang-orang intelektual. Ya, tidak semua. Tidak semua Gondrong itu jelek. Gondrong itu di dunia kampus mereka yang berpikir kritis terhadap kebijakan. Jadi persepsi sebenarnya beda-beda tergantung bagaimana seseorang itu memandang apa yang dia lihatnya ini. Jadi begitu menurut saya tuh persepsi itu sebenarnya tentang pemahaman dia menilai sesuatu. Ya begitu. Jadi persepsi itu berbeda-beda ya. Ya. Jadi kalau berbeda-beda tentu ada urgensi. Bagaimana urgensi sendiri? Kita mungkin akan lebih fokus kepada hal-hal hijrah ya. Oh iya. Terutama teman-teman yang mungkin yang ingin berhijrah, bagaimana membangun persepsi. Kalau urgensi sendiri dalam membentuk persepsi, urgensinya kalau ketika kemudian orang itu membuat persepsi dalam hal berhijrah. Oh iya. Bagaimana menurut Bang? Jadi memang kita batasi dulu pembahasan kita hari ini karena persepsi itu dia luas pembahasannya.
Ya sangat luas. Luas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengarah kepada kepemudaan tuh, hijrah itu sendiri. Jadi persepsi itu kita melihat fakta sekarang ya, orang-orang yang berhijrah misalnya. Dia mempersepsikan bahwa hijrah itu yang penting dia sudah sholat, pakaiannya sudah menampilkan bagaimana ciri-ciri pakaian orang Islam. Dia sudah syar'i, kalau yang ahwatnya sudah hijab syar'i misalnya. Kemudian dia sudah melaksanakan puasa apa segala, berbuat baik. Nah, tapi di sisi lain, ketika ajaran Islam yang kemudian sangat luas ini, mereka tidak sepenuhnya menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi persepsi ini harus kita rubah. Mereka menganggap bahwa hijrah itu hanya sekedar yang penting sudah berbuat baik kepada orang lain, sudah mengaji, sholat. Nah, jadi kita rubah bahwa hijrah itu harus betul-betul menjalankan Islam itu secara kafah ataupun secara totalitas, menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidupnya dalam berbuat. Nah, itu persepsi yang harus kita betul-betul kita rubah pada pemuda saat ini. Itu harus kita rubah. Coba kita melihat di Bina Kampus misalnya, dia mengatakan dirinya sudah berhijrah, tapi di sisi lain dia masih pacaran, di sisi lain dia bermain bola misalnya, dia masih membuka-buka aurat. Belum dalam artian berarti totalitas dalam hijrahnya itu belum sempurna. Karena kenapa mereka melakukan tersebut? Karena persepsi mereka melihat orang-orang yang berhijrah itu ternyata begini. Jadi itu tugas kita sebagai penyampaian dakwah, ya, terkhusus di komunitas Istiqomah. Kita harus menjadi contoh kepada orang-orang di luar sana. Persepsi orang-orang itu terbangun karena apa yang mereka lihat. Nah, jadi hari ini kita sebagai penyampaian dakwah harus memberi contoh kepada mereka agar persepsi mereka terbentuk. Nah, jadi begitu. Ya seperti yang Bang Rifli tadi katakan bahwa memang ada perbedaannya setiap persepsi itu, terutama dalam hal hijrah. Jadi bagaimana kita sebagai pengemban dakwah atau menanggapi adanya perbedaan persepsi dalam berhijrah tadi seperti yang Bang Rifli katakan. Ya, tadi kita sebagai penyampaian dakwah ya. Ini urgen sekali sebenarnya. Karena kita membentuk juga orang-orang di lingkungan kita. Nah, persepsi orang terbangun karena apa yang dia lihat. Nah, itu yang kita ingat. Nah, jadi kita sebagai penyampaian dakwah kita harus menjadi contoh bagi mereka-mereka ini. Jangan kita hanya penyampaian dakwah tapi masih melanggar hukum syariat sendiri. Ya, betul. Nah, jadi mereka akan mencontoh itu. Oh, ternyata hijrah itu seperti itu. Jadi apalagi kalau kita jadi penyampaian dakwah tapi sering melakukan kemaksiatan, akhirnya menjadi contoh buruk di lingkungan. Entah apa saya berhijrah, toh dia melakukan semua ini, padahal dia ngaji. Nah, gitu. Jadi persepsi terbentuk nih, persepsi buruk. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus sering berdakwah kepada mereka, sering kita menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat, kita ajak mereka. Tidak perlu dimaksain, cukup mengajak saja bahwa mengingatkan untuk waktu sholat. Kemudian ketika kita main bola tutup aurat, celana pendek misalnya, itu harus kita ingatkan untuk supaya menutup aurat. Kemudian hal-hal yang sering mereka lakukan, pacaran apa segala, kita harus ingatkan juga. Dan selain kita harus mengingatkan, itu harus menjadi kita dulu yang terlebih melaksanakan itu semua, supaya menjadi contoh bagi mereka. Persepsi mereka terbentuk bahwa hijrah itu seperti ini, hijrah itu harus menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, jadi begitu. Baik, jadi seperti yang yang Bang Rifli tadi katakan bahwa kita adalah cerminan agar menjadi cerminan bagi teman-teman yang mungkin ingin memulai hijrah. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana sebenarnya berislam itu dengan baik, Islam itu dengan totalitas kafah begitu ya. Hal-hal yang lain mungkin Bang yang bisa menjadi contoh begitu atau cara kita untuk membangun persepsi agar persepsi dengan baik untuk berhijrah. Bagaimana Bang? Kan banyak teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu tuh cara membangun persepsinya yang baik agar hijrahnya itu totalitas seperti yang Bang Rifli katakan tadi. Jadi salah satu cara yang tadi itu yang saya katakan itu adalah lingkungan ya. Maksudnya cara membangun persepsi baik itu dari kitanya dulu. Kita menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka.
Tapi yang paling penting di sini adalah berilmu. Yang paling penting di sini ya, selain tadi cerminan. Itu penting sekali. Karena percuma kita kemudian hanya menilai seseorang tapi kita tidak tahu juga ilmu apa yang ada di balik itu. Nah, jadi kita harus berilmu. Ketika kita berilmu, kita kajian misalnya, kita langsung mendapatkan persepsi Islam itu ternyata seperti ini. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, yang saya mengatakan ini saya berhijrah, ternyata masih kurang begitu. Ternyata Islam ini sangat luas, batasan-batasan yang kemudian ada di kehidupan kita ini sangat luas sebenarnya, ternyata bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan haji dan apa segalanya. Jadi ilmu itu penting sekali. Jadi saya kira di komunitas Istiqomah itu salah satu tempatnya. Yang paling utama itu adalah dia menanamkan ilmunya. Kemudian ketika ilmu dan kemudian mengaplikasikan ilmu tersebut. Percuma punya ilmu kalau tidak diaplikasikan ya. Disampaikan kemudian dalam kehidupan kita supaya menimbulkan lagi persepsi orang-orang lain. Udah melihat kita, ternyata ini ada kajian. Perilakunya seperti ini. Ternyata orang kajian itu seperti ini. Ternyata orang berhijrah itu seperti ini. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, jadi bagaimana kita mau beraktivitas sesuai dengan orang berhijrah secara totalitas kalau tidak berilmu? Harus berilmu dia. Nah, jadi begitu, itu poin utama, itu berilmu, harus kajian. Baik, menarik sekali tadi bagaimana Bang Rifli menjelaskan cara kita membentuk persepsi yang baik ketika ingin berhijrah. Jadi yang poin pertama tadi yang saya tangkap dari Bang Rifli adalah yang pertama berilmu, itu poin penting. Bagaimana kita jangan terbatas menilai suatu hal dengan Islam itu terbatas dari satu sudut pandang saja, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang lain yang lebih luas, dan itu dapat ditemukan ketika kemudian kita menuntut berilmu begitu. Yang kedua yang penting juga adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan, hanya terbatas. Dan ini juga penting bagi pengemban dakwah ketika kemudian ilmunya itu diaplikasikan, karena ini akan menjadi cerminan bagi teman-teman yang ingin memulai hijrah. Seperti itu. Baik, sebagai closing statement, apa yang ingin Bang Rifli sampaikan kepada teman-teman yang ingin memulai hijrahnya gitu? Ya. Jadi berawal dari persepsi ya. Bagaimana kita semua berpersepsi itu baik kalau kita sering berada di lingkungan yang buruk. Harus kita berada di lingkungan yang baik pula. Nah, harus kemudian sering mencari teman-teman yang baik. Harus kemudian kita sering mendatangi hal-hal yang baik. Nah, tentunya dalam berhijrah ya, kalau kita memang ingin berhijrah ya harus kita berada di orang-orang yang berhijrah itu pula. Nah, karena seseorang itu dilihat dari lingkungannya dia. Nah, kemudian kepada para pengimam dakwah ya, kita harus menunjukkan perbuatan yang sangat baik kepada pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kita, karena persepsi akan terbentuk di situ. Nah, kita sudah ditahu pengimam dakwah tapi perilaku kita masih sangat buruk begitu, masih amburadul. Gitu, saya tidak bisa mencerminkan. Makanya itu pelajaran buat saya dan terus diri saya pribadi begitu. Ini peringatan bagi saya karena saya juga berada di lingkungan yang ya berbagai macam sifat begitu. Harus menunjukkan sifat yang baik sebagai pengimam dakwah kepada teman-teman supaya menimbulkan persepsi yang bagus kepada mereka, dan mereka tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang kita lakukan ini dalam hal berhijrah. Dan hijrah yang dilakukan ini bukan hijrah sekedar dia sudah melaksanakan sholat, sudah berpakaian Islami, tidak, tapi hijrah secara totalitas, hijrah menjalankan Islam itu secara kafah, secara totalitas begitu, menjadikan Islam sebagai pedomannya. Nah, begitu mungkin dari saya. Ya, baik, menarik sekali Bang, bagaimana tadi statement-statement mengenai persepsi berhijrah begitu, dan mungkin ini bisa menjadi patokan atau menjadi santapan bagaimana teman-teman yang ingin berhijrah mengambil ilmu yang dari apa tadi yang kemudian disampaikan oleh Bang Rifli. Ya baik, syukron jazakumullah Bang atas ilmu yang diberikan kepada kita semua hari ini. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
teman-teman Istiqomah. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.